Ambil alih komando. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Silahkan untuk barisan sebelah kanan saya maju, nanti sambung. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Alhamdulillah. Nah, untuk pagi ini ada yang belum sarapan tidak dari rumahnya? Saya kok belum. Belum. Kenapa aja? Kesiangan. Kesiangan. Berarti tidak sholat subuh ya? Sholat, tapi tidur lagi. Tidur lagi. Nah, harusnya atau baiknya dari rumah itu kalian harus sarapan dulu. Biar apa? Selain untuk menjaga kesehatan, sarapan juga bisa menunjang kalian dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran itu, kalau misalkan kalian sarapan tidak akan mengalami lemas, ngantuk, lesu. Nah, kalau misalkan sarapan, pembelajaran pun kalian akan tetap semangat. Nah, alangkah baiknya, misalkan nasinya juga belum masak, belum ada nasi bu, gak apa-apa. Misalkan kalian hanya minum segelas susu ataupun hanya sesobek roti, yang penting ada masukkan makanan ke dalam tubuh kalian. Paham? Nah, sebelum kalian melakukan proses pembelajaran, lihat di kanan kiri kalian, lihat di bawah kursi kalian ataupun di bawah meja kalian, ada sampah tidak? Ya, Ada, Bu. ada. Hari ini siapa jadwal piketnya? Kopi. Kenapa kok piket tidak? Tidak kenapa? Kesiangan. Kenapa kesiangan? Tidurnya. Nah, pola tidur juga harus kalian atur. Usahakan jam 9 atau jam 10 kalian tidur, karena harusnya tidur malam itu 8 jam. Nah, terus Popi, kalau misalkan nih pagi ini Popi jadwalnya piket, berarti usahakan dari rumah berangkat pagi-pagi. Ya, biar bisa melaksanakan beres-beres kelas dulu. Karena kalau misalkan kelasnya kotor, kalian nyaman tidak untuk belajar? Tidak. Sedangkan kalau kelas kalian itu udah bersih, pasti proses pembelajaran pun akan nyaman. Nyaman tidak? Nyaman. Ya, kalau usahakan kalau misalkan piket pagi-pagi dari rumah. Silakan Reva buat perusahaannya. Nah, silakan kok. Misalkan. Nah, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Nah, untuk hadir semua ya. Nah, silakan untuk pagi ini siapa yang jadwalnya memimpin doa? Saya, Bu. Pagi, silakan Najbi. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai.
Persiapan duduk. Siap, persiapan duduk. Bu, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak Bi. Terima kasih, Bi. Ya, sama-sama. Nah, sekarang bagian menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu dari Sabang sampai Merauke. Untuk pertemuan hari ini, siapa yang bagian dirijen? Silakan maju, Rek. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Menjunjung tanah airku, Indonesia. Teman-teman dipersilakan. Terima kasih, Rek. Untuk memulai pembelajaran, silakan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, entah itu buku, pulpen, penghapus, penggaris, pensil, silakan gunakan. Ada yang tidak bawa perlengkapannya? Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, silakan tolong bacakan kopi untuk pembelajaran hari ini. Kita akan pelajari apa? Silakan bacakan, tolong. Melalui penerapan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat 1. Menentukan hasil operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat dan pecahan dengan benar dan percaya diri. 2. Menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat dan pecahan dengan benar dan percaya diri. Terima kasih, Bob. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan yang pertama akan menentukan hasil operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat dan pecahan dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, menyelesaikan soal konseptual. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Ada 4 kelompok. Nah, terus di kelompok itu kalian akan melakukan diskusi. Nah, selain diskusi, Ibu juga akan memberikan LKPD dan bahan ajar. Kemudian kalian setelah menyelesaikan hasil mengisi LKPD atau hasil dari pemecahan masalah, kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian selama berdiskusi. Nah, terus untuk selama proses kalian diskusi atau menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, Ibu akan melakukan penilaian sikap. Yang pertama, disiplin kalian, percaya diri kalian, dan rasa kemandirian kalian. Nah, setelah selesai dari proses itu semua, Ibu akan memberikan post test, di mana post test ini fungsi
100.000. Nah, uang si pemberi itu memberikan uang 100.000. Nah, berapa sih uang kembaliannya? Nah, mending kalau di dekat kalian ada kalkulator. Nah, kalau tidak, berarti kan kalian harus menghitungnya sendiri ya. Nah, kalau kalian tidak bisa memahami operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan bulat, mana mungkin kalian bisa menghitung hasil dari uang kembalian yang harus kalian kembalikan ke si pembeli. Nah, sedangkan kalau kalian bisa menguasai, bisa menerapkan dalam kehidupan nyata, mungkin kalian bisa. Berarti segini nih uang yang harus dikembalikan ke pembeli itu. Nah, itulah manfaat dari mempelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan bulat dan pecahan. Paham tidak? Paham. Nah, lanjut. Nah, masih ingat tidak kalian dengan operasi hitung penjumlahan, pengurangan bilangan bulat dan pecahan? Masih. Masih. Nah, dengan sifat-sifatnya masih ingat tidak? Masih. Nah, di sini Ibu punya pemisalan. Misalkan negatif 15 ditambah 12. Ibu coba siapa ya? Nisa, coba Nis. Ke depan Nis. Berapa negatif 15 ditambah 12? Silakan ke depan Nis. Negatif 3. Betul apa salah negatif 3? Betul. Terus yang kedua, negatif 15 dikurangi 15. Karlin, coba Karlin. Berapa Karlin? Betul tidak? Betul. Lanjut nomor 3. Nah, yang ini berarti pecahan. 3/2 ditambah 4/5. Alfi coba Alfi. Berapa Pi? Nah, ini kenapa bisa 10? Tahu nggak kenapa bisa 10 bawahnya? Awalnya kan 2 sama yang pertama kedua penyebutnya yang ini 5. Kenapa bisa 10? Harus disamakan. Betul tidak? Itu hasilnya 23/10. Betul. Nah, terakhir siapa nih yang terakhir? Ini silakan majuin. Hasilnya. Nah, hasilnya 7/10. Betul tidak? Betul. Berarti kalian masih ingat ya? Masih paham tidak? Paham. Nah, berarti kita lanjut. Nah, di sini Ibu punya permasalahan. Silakan kalian amati permasalahan yang ada di PowerPoint ini. Coba baca. Alfi mengikuti Olimpiade Matematika yang diadakan oleh Kabupaten
Bu. Coba siapa? Oh, Marjan. Apa Marjan? Berapa seluruh jumlah soal pada olimpiade tersebut? Berapa seluruh jumlah soal pada olimpiade tersebut? Siapa lagi? Ada berapa? Nah, soalnya ada berapa? Oh, udah ada ya, 100. Terus, siapa lagi? Amel. Amel, bertanya apa Amel? Berapa? Berapa jumlah soal yang dijawab benar? Berapa coba? Berarti ada di sana, berarti jawabannya 80 soal. Terus siapa lagi yang bertanya? Saya Bu. Reva, apa Pak? Bertanya apa? Berapa jumlah soal yang tidak dijawab? Yang tidak dijawab. Nah, yang tidak dijawab berapa soal? Sedangkan yang diketahui ini jawaban soal benar ada 80. Jawaban soal salah ada 3 soal. Nah, berapa jawaban yang tidak dijawab? Diketahui tidak di sini? Tidak. Berarti kalian harus menghitungnya. Nah, nanti berarti kalian akan berdiskusi dengan teman sekelompok kalian. Terus apa lagi yang bisa kalian tanyakan dari permasalahan ini? Siapa lagi? Saya Bu. Oh, Putri. Maaf, Putri. Gimana Put? Berapa skor yang diperoleh Alfi? Nah, berapa skor yang diperoleh Alfi? Nah, berarti itu juga harus dihitung sama seperti pertanyaan Eva. Berarti tidak ada di PowerPoint ini. Kalian harus melakukan prosesnya. Berarti kalian harus diskusi dengan kelompok kalian. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok. Nah, untuk kelompok 1 berarti Alfi, Karina, Muhammad Ridi, dan Evi. Kelompok 2 Adi, Fadri, Risa, Kofi, Audi, Isabella, Rere. Kelompok 3 Marjan, Ninin, Muhammad Guru. Terus kelompok 4 Sri Dewi, Nela, Revaldi, Raina. Silakan. Untuk kelompok 1 berarti di sebelah sini duduknya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3, kelompok 4 berarti ada di belakang kelompok 1. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Nah, sudah. Nah, itu Ibu sudah bagikan LKPD dan bahan ajar. Silakan kalian berdiskusi, selesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Di situ ada dua buah soal yang harus kalian kerjakan. Tidak boleh saya aja sendiri saya mah gampang. Nah, tidak boleh. Harus kerja sama. Misalkan kalian ada yang tidak dipahami, ini tidak paham, boleh bertanya ke Ibu atau ke teman kalian yang memang sudah memahami soal itu. Paham? Selain itu, selama kalian melakukan proses diskusi, Ibu akan menilai sikap kalian. Di sini Ibu punya penilaian sikap.
80. 80, berarti 100 kurangi 80. Terus ada soal yang dijawab secara algebra. 3. Itu berarti 300 dikurangi sekian dikurangi sekian. Tinggal kalian terapkan di sini, tulis jawaban benar ada berapa, jawaban salah ada di sisi. Nah, Satu per 2. Tulis di mana? sudah selesai. Waktunya sudah 30 menit. Nah. Jenuh tidak? Nah, sebelum melanjutkan ke presentasi, kita is breaking terlebih dahulu biar pikiran kalian lebih fresh. Ibu contohkan dulu ya. Misal, tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Ini semua. Ayo kawan-kawan belajar bersama. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digoyangkan kanan kiri. Yuk kita Gembira hore. Ya, bisa nggak? Bisa. Maju, berdiri. Mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan belajar bersama. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digoyangkan kanan kiri. Yuk kita gembira. 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, berbunyi semua. Ayo kawan-kawan belajar bersama. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digoyangkan kanan kiri. Yuk kita gembira hore. Gimana? Masih jenuh kah atau udah fresh? Nah, sekarang kalian boleh duduk. Kita lanjutkan ke presentasi. Silahkan duduk. Nah, untuk mempresentasikan ke depan, Ibu akan undi kalian ya. Misal untuk hasil undian yang keluar kelompok 1, berarti untuk kelompok 1 siap tidak siap harus tampil. Paham tidak? Paham. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Ini. Kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 maju. Silakan presentasikan hasil kerjasama kalian. Kelompok 2. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Untuk yang diketahui, untuk jumlah soal itu ada 100 soal. Jawaban yang benar diberi skor 4 dan jawaban yang salah diberi skor negatif 1. Soal yang tidak dijawab itu diberi skor 0. Jumlah soal tidak dijawab ada 100. Yang dijawabnya ada 80 dan yang salah ada 3. Jumlah soal yang tidak dijawab itu ada 17. Skor Alfi itu 80 dikali 4 ditambah 17 dikali 0 ditambah 13 dikali negatif 1. Skor Alfi itu 320 ditambah 0 dikurangi 3. Skor Alfi seluruhnya itu ada 317. Dan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Nia Puspitasari dari kelompok 3 yang menanyakan 17 dikali 0 dari mana? 17 adalah jumlah dari skor soal yang tidak dijawab. 0 adalah skor untuk jawaban yang tidak dijawab. Bagaimana? Paham tidak? Mengerti apa yang dijelaskan oleh Rere? Ada lagi yang ditanyakan? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, untuk penampilan kedua, untuk penyelesaian permasalahan yang kedua, Ibu pergi nanti. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widi, di sebelah saya Karlin yang menjelaskan, di sebelahnya Evi yang menulis, di sebelahnya Alfi yang menjawab pertanyaan.
campuran 1 3/4 tambah 2 25 1/2 tambah 0,5. Volume campuran 7/4 tambah 51/2 tambah 1/4. Volume campuran 7/4 tambah 102/4 tambah 2/4. Volume campuran 118/4. Volume campuran 29/1/2. Banyak botol yang diperlukan. Volume campuran bagi volume botol. Banyaknya botol yang diperlukan 1/2 bagi 1/2. Banyaknya botol yang diperlukan 1/2 kali 2/1. Banyaknya botol yang diperlukan 2/2. Banyaknya botol yang diperlukan 69. Jadi banyaknya botol yang diperlukan 69/2. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjan Fadlaya Guna. Ini menanyakan tentang, kan di situ ada 1/2. Tolong jelaskan kenapa bisa jadi 1/2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan 0,5 itu bilangan desimal. Diubah menjadi bilangan pecahan. Bilangan pecahan. 5/10 lipat kecil dibagi menjadi 5. Kalau pembilang dibagi menjadi 5, maka penyebut juga dibagi menjadi 5. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Paham tidak, Marjan? Paham. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham semua? Paham. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Tadi hasil dari presentasi teman-teman kalian, apakah kalian bisa memahaminya tidak? Bisa. Bisa. Nah, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, di sini Ibu ada materi untuk penguatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulang materi tentang bilangan pecahan. Nah, ini adalah video Silakan simak video di depan. ya di kelas 7 SMP. Nah, kalau di video yang lalu ya kita telah belajar tentang perkalian, pembagian, kemudian sifat-sifat operasi hitung pada bulan. Seperti video yang lalu saya akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran satu pada bilangan. Nah, kalau operasi hitung campuran itu kan langkahnya yang pertama adalah kerjakan yang dalam kurung ya. Kemudian yang kedua, nah setelah yang dalam kurung itu yang dikerjakan adalah yang kali dan bagi ya. Lalu yang ketiga adalah tambah dan jadi dalam kurung kali bagi tambah ya. Jika mereka sejenis maka bisa dikerjakan kali bagi. Contohnya adalah misalkan di sini saya mempunyai ini ada Nah, negatif. itulah untuk materi. Nah, sebelum menyimpulkan, tadi LKPD dan bahan ajar silakan kalian kumpulkan. Kumpulkan terlebih dahulu ya. Terus kalian juga duduknya sudah kembali ke tempat semula ya, tidak boleh berkelompok lagi.
dikerjakan terlebih dahulu operasi bilangan yang terdapat dalam tanda kurung. Ya, bagus. Berarti yang diutamakan kita mengerjakan itu yang di dalam kurung terlebih dahulu. Siapa lagi? Saya, Bu. Oh, Amel. Silakan, Mel. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, berarti untuk pengerjaan operasi pembagian, perkalian dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan, utamakan dulu yang perkalian dan pembagian. Terus siapa lagi? Saya, Bu. Nela. Bagaimana, Nel? Operasi perkalian setara dengan operasi pembagian. Ya, operasi perkalian itu setara dengan operasi pembagian. Siapa lagi? Saya, Bu. Karin. Ya, Karin. Silakan. Operasi penjumlahan setara dengan operasi pengurangan. Nah, operasi penjumlahan itu setara dengan operasi pengurangan. Jadi posisinya mana yang lebih didahulukan? Berarti antara penjumlahan dan pengurangan itu mana dulu? Misalkan yang di sebelah kanannya penjumlahan, berarti utamakan dulu yang penjumlahan. Terus siapa lagi? Saya, Bu. Marjan. Ya, silakan Marjan. Penjumlahan dan pengurangan pecahan harus disamakan penyebutnya agar bisa dikerjakan. Ya, betul. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan, penyebutnya itu harus disamakan terlebih dahulu, baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Lanjut, apa lagi? Saya, Bu. Ada? Oh, ada. Arti, silakan. Perkalian pecahan bisa dilakukan dengan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Ya, betul. Untuk perkalian pecahan berarti yang dikalikan itu penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Sudah. Apa ada lagi? Oh, Nisa. Iya, silakan, Nis. Membagi bilangan dengan pecahan sama artinya dengan mengalihkan bilangan kebalikan dari pecahan tersebut. Ya, bagus. Ya, berarti sudah semua ya. Berarti kalian bisa menyimak pembelajaran yang kita laksanakan hari ini ya. Nah, Ibu, ada postes nih untuk mengukur emang kalian itu memang sudah paham belum? Nah, Ibu akan bagikan postes. Postes ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Ibu beri waktu 3 menit harus sudah selesai. Nah, untuk pengerjaan postes, Ibu beri waktu 3 menit. Selama proses pengerjaan tidak boleh ada yang tengok kanan, tengok kiri, tanya kanan, tanya kiri. Pokoknya itu harus dari hasil kerja kalian. Kalian kan sifat jujur. Jadi usahakan jangan nanya siapa-siapa, harus hasil kerja sendiri. Paham? Paham. Silakan kerjakan postes yang sudah Ibu bagikan tadi. Ibu beri waktu 3 menit. Silakan, mulai. Mas, untuk postes itu berarti kalian harus kerja sendiri. Tidak boleh tengok ke teman sebangku kalian. Tidak boleh menggunakan kalkulator. Pokoknya itu harus hasil dari kerja sendiri.
Sudah? Waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan post-testnya. Kumpulkan satu-satu. Biar kondusif. Tolong Marjan kumpulkan. Ambil satu-satu. Pokoknya yang sudah selesai belum selesai kumpulkan. Nah Widi, tadi kamu nggak boleh tengok kanan tengok kiri, harus hasil kerja sendiri. Entah itu hasilnya salah ataupun benar, udah yakin aja, udah yakin. Dari kemampuan kamu udah yakin, saya bisa. Jadi tidak usah tengok kanan, ya. Terima kasih Marjan. Silakan duduk kembali ya. Nah, sekarang ke bagian refleksi. Nah, yang pertama, bagaimana pembelajaran matematika pada hari ini? Menyenangkan tidak? Alasannya? Alasannya? Tadi ada ice breaking. Ada ice breaking. Terus apa lagi? Medianya, iya betul, medianya. Biasanya ibu tidak pernah menggunakan media, sekarang menggunakan media. Nah, itu ada PowerPoint juga. Terus yang kedua, apakah kalian sudah memahami operasi hitung bilangan bulat dan pecahan? Sudah. Terus yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan untuk lebih memahami operasi hitung bilangan bulat dan pecahan? Belajar lagi di rumah. Terus. Nah, di sini ibu akan memberikan tugas, cuma nanti akan ibu kirim lewat WA group ya. Silakan kalian belajar di rumah, pahami, pelajari apa yang ibu kirim di WA group. Terus untuk materi pertemuan selanjutnya itu tentang mengenai bilangan bulat berpangkat positif. Alangkah baiknya kalian belajar dulu di rumah mengenai bilangan bulat berpangkat positif. Untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan untuk kita bertemu lagi di hari Rabu. Nah sekalian juga untuk tugas. Untuk tugas itu kalian kumpulkan hari Rabu paling lambat jam 9. Ini mencukupkan sekian. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Kita bertemu lagi nanti hari Rabu. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan.